Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu pengajar praktik, hari ini saya bersama Pak Puji akan melakukan percakapan pasca observasi, yang mana ini sebagai tugas seorang supervisor yang melihat hasil perkembangan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Fauzi kemarin. Baik, dimulai saja Pak. Ini Pak, hasil dari kemarin Pak, pasca observasi ini kita melakukan pasca observasi hasil dari kegiatan kemarin pembelajaran. Tapi ini mau mempertegas saja, kalau memang kemarin ada masalah pembelajaran misalnya, nah kira-kira hari ini apa yang mau dihasilkan hari ini dari Pak Puji, apa yang mau dihasilkannya hari ini pada diskusi ini, apa yang mau dihasilkan? Ya, baik, terima kasih. Suatu juga ya, saya malah jadi yang di supervisi. Kebetulan memang sebesar ini saya belum dapat jadwal supervisi, jadi Pas sudahlah selesai. Jadi mungkin setelah kegiatan ini harapannya menjadi bahan refleksi saya juga ya, bagaimana sehingga nantinya menjadi bahan perbaikan untuk pembelajaran ke depannya seperti itu. Karena kemarin itu seperti yang Pak Iwan amati juga, karena siswa banyak yang salah melihat jadwal itu. Jadi memang kebetulan jadwal istirahat hari Senin dan hari yang lain berbeda, anak-anak salah melihat jadwal, banyak yang terlambat masuknya Ibu kayak gitu. Jadi waktunya istirahat malah anak-anak masih di kelas, sedangkan waktu masuk anak-anak masih di luar. Jadi kemarin itu kalau di video real banget tanpa ada settingan apapun gitu. Jadi mungkin kemarin juga sudah penekanan dari saya ke anak-anak, biasakan lagi membaca peraturan, kemudian jadwal, sehingga tidak menghindari hal yang seperti kemarin gitu. Dan jadi yang paling penting sih saat kegiatan ini ada menjadi bahan refleksi, ada masukan dari Pak Iwan ataupun nanti dari yang lainnya, sehingga saya bisa menjadi apa ya, guru ideal mungkin ya. Memang sulit untuk menjadi guru ideal kayak gitu. Ya. Berarti mungkin ukuran keberhasilan pada pembicaraan kali ini adalah ada bahan refleksi mungkin ya. Ada bahan refleksi untuk ke depan seperti apa gitu. Jadi kita hari ini fokus tujuannya bahan refleksi. Kira-kira kalau refleksi itu yang seperti apa Pak? Yang mau direfleksinya? Refleksi yang apakah hanya pada saat pembelajaran kemarin? Bersifat kumulatif mungkin ya. Bersifat kumulatif, cuma kebetulan dari beberapa pembelajaran sebelumnya yang kemarin itu memang ada beberapa yang kurang sesuai dengan rencana kayak gitu. Kemarin juga mungkin diamati, walaupun secara sintak semuanya sudah terpenuhi dari mulai pendahuluan kegiatan ini sampai dengan tutup. Walaupun saat di kegiatan inti, ketika saya ingin menyangkut pautkan dengan yang lebih kontekstual dengan peserta didik, ternyata belum kontekstual buat peserta didik Bu. Jadi yang saya ini memang kurang tepat juga ya, guru memiliki standar sendiri. Seharusnya guru sedikit menurunkan standar sesuai dengan kalau bisa bicara frekuensi dengan frekuensi siswa. Saya memberikan suatu contoh yang anak-anak masih bingung kayak gitu, ternyata belum kontekstual. Akhirnya cara refleks mungkin saya juga harus langsung mencari bahan yang lebih kontekstual, yang bisa dibicarakan, yang lebih dekat sama anak-anak, yang lebih relevan dan mungkin dialami oleh anak-anak kayak gitu. Kemarin kayak saya mengambil istilah koalisi, oposisi, anak-anak masih belum masih bingung apa sih koalisi kayak gitu, sedangkan bahasanya ada di situ gitu, ada
interaksi sosial yang asosiatif di situ ternyata anak-anak masih belum harus mencari ide langsung kayak gitu. Mungkin kedepannya juga saya harus membuat rencana A, B, dan C ketika yang A nggak kena, B ini kan tidak refleks kemarin kemarin kan spontan banget baik, berarti fokusnya adalah ingin satu, kalau tadi mungkin bahan refleksi, yang kedua mungkin ketika metode atau medianya kontekstual, maka harus dicari yang lebih pas, lebih dekat dengan anak yang bisa dikejar sama anak. Jadi yang penting adalah yang bisa dikejar oleh anak-anak gitu. Nah, kalau seperti itu mungkin ketika nantinya Pak Fauzi sudah bisa menyiapkan bahan yang memang bisa dikejar atau bisa dipahami oleh anak-anak, kira-kira hambatan yang mungkin muncul apa? Hambatan yang paling mungkin muncul ada eksternal internal ya Pak. Kalau yang hambatan yang paling mungkin muncul di anak-anak adalah pembiasaan berpikir tingkat tingginya gitu. Jadi ketika saya mohon maaf hanya dengan tingkat berpikir yang rendah akhirnya nanti menghambat kemampuan peserta didik untuk merangsang mereka bisa berpikir tingkat tinggi gitu. Itu tantangannya tantangan hambatannya itu tantangannya bagi saya sendiri bagaimana membuat skema yang lebih runtut dari yang mulai rendah, menengah, kemudian sampai tinggi. Anak-anak tidak seperti istilahnya ngajrol kan lebih terlalu tinggi gitu. Jadi benar-benar kalau istilahnya naik tangganya itu bertahan. Itu tantangannya. Ada solusi dari tantangan itu? Solusinya ya? Karena harus dicari sendiri solusinya. Solusinya ini mungkin yang saya kemarin juga dari ada sedikit bahan refleksi lebih menyatu sama anak dan ikut dengan perkembangan anak zaman sekarang. Anak sekarang lagi trennya apa sih? Ikut ke situ sehingga apa yang sedang disenangi atau digali sama anak kita tahu dan bisa dijadikan bahan sebagai pembelajaran. Itu yang saya di rumah juga saya terapkan kayak gitu sama keponakan Jadi berbaur bagaimana apa yang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan senang. Iya benar. Jadi kalaupun memang harus bergaul dengan tren anak, ya memang harus seperti itu. Iya. Justru dengan kita masuk ke situ kita tahu batasan. Kamu jangan lakukan ini, kamu boleh ini gitu. Jadi kita punya catatan langsung bisa memperingati anak-anak Tapi mungkin dengan batasan jelas kita dulu dia tetap memperingatkan, tetap ada norma. Kalaupun memang harus bergaul dengan tren anak ya tetap kita gurunya. Berarti itu solusi ya sebenarnya dari hambatan yang tadi. Nah, ketika misal solusi tersebut dijalankan, ada konsekuensi yang mungkin timbul nggak kira-kira? Konsekuensi bisa, tadi kan hambatannya adalah penekanan kontekstualnya yang harus di downgrade kalau disebut. Solusinya adalah dengan tadi kata pokoknya dengan ikuti tren anak. Nah, konsekuensi ketika solusi tersebut dijalankan, ada konsekuensinya? Konsekuensinya ketika bisa tidak jalan solusinya. Kalau tidak jalan ya solusinya. Konsekuensinya mungkin tadi kalau kita lupa untuk ada batasan, anak lupa bahwa ada guru sama murid gitu. Walaupun sebenarnya buat saya pribadi selama anak masih menghargai saya nggak ada masalah yang penting apa yang kita ingin sampaikan mereka bisa terima dengan baik kayak gitu, dan intinya masih saling menghargai. Kalau tidak jalan berarti istilahnya ada plan B-nya mungkin ini yang paling dihindari adalah otoriter guru. Kayak gitu, otoriter guru gitu. Yang paling dihindari sebenarnya. Dan saya ingin selaku guru kan, kamu maunya gimana nih? Ini bapak punya penawaran ada
mau gimana metodenya. Iya, iya. Mau secara jangkilan permainan atau seperti apa kayak gitu. Ketika sudah mentok, mau tidak mau Tidak otoriter. itu otoriter kayak gitu. Seperti kita ingin memancing ternyata anak belum bisa, harus dikasih hafalan. Hafalkan dia kayak gitu kan. Seperti itu. Ketika sulit untuk akhirnya mau nggak mau kita yang nyuapin langsung. Iya, iya. Pak, udah berapa tahun ngajar? 7 tahun. 7 tahun. 2023, 2016 awal. Kalau Tadinya kan tahu kalau gini, saya lihat snap di kurikulum, kan sekarang lagi pelatihan snapnya itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di guru penggerak pembelajaran berdiferensiasi. iya benar. Kemarin pun sama di PPG masuk ya. Di PPG ada diferensiasi. Kemarin kan sempat ada dikoreksi saya itu ketika kebetulan ada aksi 1, aksi 2, aksi 1 menggunakan kurikulum 13, aksi 2 menggunakan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka itu kan berdiferensiasi. Iya. Saat itu saya membuat suatu langkah yang ternyata tidak cocok, akhirnya dikoreksi oleh dosen. Akhirnya saya tahu di situ, oh ternyata ada beberapa part yang berbeda dari kurikulum sebelumnya kayak gitu. Pembelajaran berdiferensi. Memang selama ini pun dari 4 rombongan belajar ya, ada teknik otomotif, ada layanan pariwisata, perhotelan dan kuliner sebenarnya kemarin yang di supervisi dengan Pak Iwan. Ada metode yang berbeda karena kemampuan dan daya tarik peserta didik terhadap mata pelajaran ini tingkatnya berbeda kayak gitu. Mungkin saya bisa menerapkan materi langkah kemarin di kuliner, tapi ada tidak mungkin langkah ini Itu SM. nah kayak gitu jadi mungkin berbeda ya kayak gitu ya. Iya, standar ibu bapak itu. Itu kemudian di 10 kulinernya pun tetap ada perbedaan dan kemampuan anak-anak itu, mana yang perlu penekanan, mana yang memang sudah lain tidak melanjutkan saja kayak gitu. Jadi baru pun ada penekanan seperti itu dari dosen pembimbing dan guru kamu. Selanjutnya Pak, kalau memang tadi sudah ada tujuan yang ingin atau capai ya, berarti prioritasnya adalah seperti apa? Prioritas ketika misalnya sudah ada solusinya, prioritas nanti penerapannya yang di goalcastnya, di prioritas tujuan intinya, prioritas intinya. Untuk supaya ya pembelajaran berhasil lah bisa. Prioritasnya yang jelas yang pertama yang harus ini mengkondisikan dulu pembelajaran, proses pembelajaran dan lain-lainnya. Nanti hasil akhirnya anak-anak bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan yang sama-sama dipelajari di kelas di kehidupan sosial. Kemarin kebetulan saya dari awal Pak Iwan ngajar IPA kan di semester 1 ini, semester 2 ini secara sosial. Nah yang IPA ini selalu saya katakan di sekitar kita itu banyak mitos-mitos. Tidak boleh ini lah, tidak boleh ini, dan tidak ilmiah dari itu. Karena kan setelah kita harapannya setelah belajar ini, kita lebih ilmiah. Walaupun nantinya pasti ada gesekan lah dengan lingkungan. Banyak kelas gitu udah selama ini kita melakukan kayak gitu. Jadi harapannya mereka bisa melakukan untuk minimal dirinya sendiri gitu. Bisa lebih luasnya memberikan impact untuk lingkungannya kayak gitu. Nah sekarang semester 2-nya adalah sosialnya, berarti bagaimana kan dibekali untuk menjadi sosok masyarakat yang justru bermanfaat, bukan kalau troublemaker. Kemarin saya sampaikan kan anak-anak jangan terlalu jadi troublemaker kayak gitu, karena banyak sekali kalau habisnya gitu ya kan ya, mayoritas tanpa mungkin sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Kalau tidak bisa bermanfaat jangan merugikan kayak gitu. Dan saya selalu tekankan itu sih. Iya. Pak mau mulai kapan? Ya harus secepatnya. Kalau target besok kapan? Waktu menjalankan misi ini, kalau disebut misi. Baik, berarti setelah hari ini beres refleksi apa yang harus saya lakukan yang harus kita lakukan. Idealnya gitu ya.
benar ya. Iya, berarti sudah ada ya memang ketika ada pembelajaran baru memang sudah seharusnya diterapkan tentunya di PPG saya dari terus seperti itu ya. Benar. Kan ilmunya di awal. Iya benar. Pak, sebelum seperti ini super basic dulu strategi yang seperti apa yang digunakan kalau misalnya ada masalah apa kemudian harus seperti apa pemecahannya kalau dulu yang dipakai seperti apa? Saya dulu itu Sebelum seperti ini bisa apa sih? pernah pakai sistem angket. Seperti apa pembelajaran yang saya sudah lakukan, kekurangan apa, Iya. kemudian kalian maksud yang seperti apa dari saya. Iya. Sehingga saya tahu karena kalau dibilang siswa ini kan yang harus kita layani ya. Kalau di restoran itu kan yang datang itu inginnya seperti apa, kita harus servis mereka. Jadi saya tahu kekurangannya apa, anak-anak maunya metode seperti apa, dan memang setiap kelas berbeda. Anak-anak yang ini ingin seperti A, yang kelas ini ingin seperti B. Jadi itu bahan refleksi saya mungkin sebelumnya kayak gitu. Kalau strategi tadi dipakai terus mungkin strategi yang lama juga dipakai misalnya, menurut Pak Koji suksesnya seperti apa anak-anak? Apakah suksesnya adalah sesuai dengan keinginan atau bahkan lebih ukuran suksesnya? Ukuran suksesnya bisa lebih dari yang diinginkan oleh kita ya? Bisa. Contoh kalau kemarin misalnya kalau koalisi kita banding kemarin kan koalisi yang ekspektasi lebih yang seperti apa? Ekspektasi saya itu ini ya anak-anak ketika koalisi kau tahu kemarin minimal yang kemarin waktu pemilihan bupati calon bupati ini diusung oleh partai apa aja. Nah, anak-anak sudah tahu kan koalisi itu seperti apa. Nah, kemarin belum nyampe ke situ. Karena anak belum tahu koalisi itu apa, jadi belum tahu gitu. Akhirnya ketika di satu kan semacam kerjasama yang punya ada kelompok A, kelompok B kerjasama kayak baru lebih terbuka kayak gitu informasinya. Kalau mungkin tadi meneruskan ya Pak Iwan, kayak metode saya kemarin suka nanya ke siswa seperti apa, kemudian ada refleksi kayak gini, kalau dipadukan akan lebih baik kayak gitu. Karena ketika Pak Iwan memberikan masukan ke saya punya masukan dari siswa. Pak Iwan nih, siswa sebenarnya pengennya kayak gini, harus saya ikutin atau enggak? Kan Pak Iwan lebih tahu lah ya, apa namanya supervisi itu seperti apa, terus pembelajaran yang lebih baik itu seperti apa. Ada batasannya, jangan ikutin atau silakan lakukan bapak kayak itu kan menemukan solusi yang lebih baik ya gitu dari beberapa opsi yang gitu. Pak dulu jadi kurikulum sempat sempat mengarahkan guru sesuai dengan keinginan bapak. Misal bapak di pembelajaran kan keinginan pembelajaran seperti ini, sempat mengarahkan guru supaya sesuai dengan keinginan bapak. Kalau sesuai keinginan saya sih tidak, cuman yang saya lakukan ya sesuai tuntutan kepala sekolah dan pihak lembaga. Begitu, dan yang pasti kan kita dititipkan sama orang tua, diberikan amanah ya orang tua, anak dia belajarkan ya saya arahkan aja gitu. Yang penting anak-anak bapak ibu guru melakukan tanggung jawabnya, anak-anak menerima haknya kayak gitu. Jadi yang saya tekankan sih lebih ke itu saja. Kaitannya dengan solusi yang sudah ditemukan bapak tadi, staf kurikulum. Iya, kan ada orang ya. Nah, ketika misal harus seperti ini pembelajaran di kelas oleh semua guru, kira-kira berhasil? Harus berhasil. Harusnya berhasil. Iya, karena kan komit ya Pak ya, komitmen. Setiap orang mau apapun profesinya harus ada komitmen kayak gitu. Karena kalau kita pakai pembelajaran normal kayak konvensional, ambillah. Memang metode ceramah tidak jelek ya Pak ya. Ada beberapa materi yang memang harus disampaikan dengan metode tersebut kayak gitu. Tapi kalau seperti itu terus, mungkin ada takutnya ada pandangan dari murid. Bapak ini bisa sih nggak? Bisa nggak ya menggunakan teknologi yang lebih canggih kayak gitu? Bisa nggak ganti media metode dan model pembelajaran kayak gitu? Jadi
Itu fungsinya IHT. Berarti bisa di IHT kan? Bisa, harus itu. harus itu. Saya mancing ke sana. Dulu kan ada pembuatan video kayak Iya. gitu ya. Ketika kita memang tidak, dulu memang setelah sedang COVID itu tidak ada pembelajaran. Memang harus kalau kemarin tuntutan di PPG pun tuntutannya seperti itu. Bapak Ibu yang sudah dulu jangan sampai hanya ketika sudah menerima serti kemudian cair sertifikasi udah balik lagi ke konvensional dan kayak gitu ya. Kalau tadi sudah ditentukan, Dan sekolah berhak menuntut ke guru untuk melakukan iya harus berhak itu. Berhak itu. Sangat-sangat berhak. Kalau tadi bisa Pak Pau memunculkan masalah, kemudian sudah terjawab seperti apa solusinya, puas nggak? Maksud puas itu sesuai dengan keinginan pemecahan masalah yang tadi yang diungkapkan Pak Pau sendiri. Kalau Misalkan kemarin kan ada masalah ya, yang sudah dimunculkan. ya, Nah itu kan solusinya muncul dari diri sendiri. Iya. Pak Pau. ya. Sudah puas sendiri. Atau ada yang lain? Sejauh ini saya udah puas dulu, cuma nanti puas sepuas-puasnya itu Pasti berhasil atau tidak? Berhasil atau tidak? Tadi kan ada solusi lain. Kalau memang udah mentok, gak berhasil pula apa nih? Apa ya? Saya emang yang saya rasakan seperti itu Pak. Iya. Udah ada solusi. Gini mentok pula. Nah, kalau pokoknya seperti apa ini, saya coba mau berbelajar dari pokoknya ini. Kalau mentok memang ya Ulang. tidak bisa lagi ya, nggak mau mengulang lagi dari nol nggak kayak gitu. Cuman berarti introspeksi diri lagi. Apakah frekuensi saya, kalau saya selalu sama anak-anak bilangin frekuensi saya sama frekuensi anak-anak udah sama atau belum kayak gitu. Kayak kita nyetel radionya di frekuensi berapa, kita nyetel di frekuensi yang berbeda pasti tidak akan nyambung kayak gitu. Mungkin balik lagi untuk diri saya sendiri, refleksi terus ya gitu ya, kayak kita bikin PTK beres refleksi lagi Iya, iya. gitu. Introspeksi kekurangannya apa kayak gitu. Kemudian kalau udah benar-benar mentok kayak gitu ya, kita lihat juga kondisi siswanya. Kalau memang mentok, mau nggak mau ya pakai cara konvensional sebelumnya gitu ya, cara yang sangat dihindari kayak gitu. Ya sesi pemecahan masalah tadi gitu. Kalau ada solusinya, Kesimpulannya, dengan bantuan dialog seperti ini, saya punya ada masalah yang tadinya tidak saya sadari, ternyata setelah sharing ada, kemudian saya bisa mendapatkan solusinya kayak gitu. Solusi yang beberapa solusi yang bukan cuma satu solusi kayak gitu. Dengan kegiatan ini ya, saya kira coaching ini saya dapat pengetahuan banyak gitu tentang bagaimana mencari solusi. Itu kan digali sendiri sudah. Digali sendiri. Bukan saya. Iya. Jadi berarti sebenarnya bisa, semuanya bisa. Ketika digali seperti ini. digali sendiri. Dan terbuka. Iya benar. Kalau bisa ditanya komitmen Pak, komitmen yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tadi, komitmennya seperti apa Pak? Komitmen Yang untuk menjalankan tadi solusi tadi, komitmennya seperti apa? Kalau tadi kan sudah ada rencana untuk apa? Nah komitmennya seperti apa? komitmennya rencana ini dilaksanakan. Harus jelas. Saya juga mendapatkan dukungan gitu dari dosen-dosen PPG gitu. Jangan sampai ilmu yang di sini cuma udah selesai saja gitu. Mendapatkan Ya itulah komitmen kami itu orang jelas seperti itu. Ya kalau misalnya harus di sana kan di laporan yang kita pakai terhadap coaching. Ya inilah coaching. Harusnya seperti itulah coaching. Ya, kalau harus ada bantuan dari siapa Pak? Kalau harus ada bantuan, buat saya. Bukan. Kalau harus ada bantuan, Bapak mungkin nanti minta dalam arti apa ya? Kan tadi sudah punya komitmen, sudah punya waktu. Nah, bantuan di sini adalah ya mengingatkan, kemudian juga ya kita sama-sama coaching lagi seperti ini. Selain saya, Tarama yang yang atau rekan-rekan
senior yang lebih bisa mengingatkan kayak gitu. Karena memang kebetulan saya memang termasuk paling lama di sini, cuman secara umur saya jauh gitu. Jadi alhamdulillah ketika datang yang PNS angkatannya Pak Ilham ini ternyata yang sudah lebih pengalaman, justru buat saya pribadi itu alhamdulillah ada bimbing kayak gitu. Seperti Pak Ilham ini kan instruktur provinsi, jadi saya sering waktu kurikulum, waktu saya masih megang kurikulum juga sering sharing gitu sama Pak Ilham, nanya seperti itu. Jadi kayak tadinya kita tidak punya tempat bertanya, sekarang alhamdulillahnya ada kayak gitu. Sekarang apalagi Pak Ilham sama Pak Rahmat mudah-mudahan lulus jadi guru pengamalan, berarti salah satu yang diamanahkan juga mengajak teman-teman, mengingatkan teman-teman yang lain. Udah kemarin. Udah. Tinggal mungkin nanti dipakai lagi kan. Nggak ada pertemuan lanjutan kan dari ini. Sekarang kan pertemuan pertama. Kira-kira kalau memang sudah komitmen, sudah dijalankan, sudah diingatkan, kalau memang komitmen tidak dijalankan, ada pertemuan lanjutan nggak? Mau ada pertemuan lanjutan nggak? Atau mau ada evaluasi dengan saya atau dengan Pak Ahmad misalnya? Iya. Harapannya ada tetap itu harus atau gimana? saya harus ketika memang sebenarnya ada masalah atau tidak ada masalah, harusnya ada dialog resmi atau tidak resmi ya, kan? Artinya kita berbicara di ruang guru biasa saja kan juga termasuk. Akhirnya sering memang sering pas 12 luar biasa gitu. Jadi ya namanya gitu, walaupun tidak ada masalah tapi kan kita harus senantiasa update. Ada macam-macam solusi sebenarnya. Mungkin ada informasi yang Pak Ilham udah dapat, saya belum. Dengan kemajuan pendidikan, teknologi dan pendidikan, ataupun sebaliknya kan kita bisa saling memberikan pengetahuan. Dengan saya yang masih konvensional PLPG, saya masih bisa menarik ilmu dari PLPG. Ya, contohnya seperti itu ya. Benar. Berarti mungkin nanti kita pertemuan lanjutan. Entah itu resmi seperti ini atau dalam perbincangan biasa ya Pak. Walaupun memang sebenarnya Bu di sini sering sekali coaching kayak gini Bu, walaupun tidak resmi kayak gitu. Memang kita sering, saya sama kurikulum, saya sama Pak Ilham, teman-teman yang sudah sampai pengalaman kayak gitu ya. Jadi saya punya masalah ini, gimana solusinya, ada guru yang ngeluh apa kayak gitu. Jadi yang seperti ini tuh udah resmi, walaupun tidak resmi gitu, cuma kita harus melakukannya karena tidak ada yang guru ideal ini. Seperti itu Pak, pelaksanaan ya kalau bisa dibilang coaching ya. Nah inilah seperti ini coaching. Nanti mungkin saya dengan Pak Ahmad ya bisa berkolaborasi ke depan, bagaimana solusi ketika bisa harus supervisi tanpa harus dengan kepala juga mungkin bisa. Intinya kalaupun memang hari ini saya bisa memberikan jalan, dalam arti memberikan jalan adalah jalan yang memang dicari sendiri oleh Pak Auji ya. Alhamdulillah kalau memang terpecahkan, kalau memang dalam arti terpecahkan seperti itu ya, mudah-mudahan ke depan dalam pertemuan selanjutnya dalam masalah apapun yang mudah-mudahan kita bisa memecahkan sendiri sebenarnya, karena ya memang tanggung jawab kita sendiri ya Pak. Itu dia, kalau kita ada komitmen dengan ya kita punya masalah, kita yang pecahkan sendiri sebenarnya. Baik, itu saja Pak, terima kasih ya atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.